Oke ya, kita mulai kuliah dulu. Jadi pada pertemuan pertama ini kita kuliah ntar aja ya. Kita bahas di perkuliahan ini yang akan dipelajari apa begitu di mata kuliah rekayasa pengetahuan. Area saya menghidupkan ininya di mana ya? Menghidupkan video breakout participan video setting. Jadi kita semester ini ya yang saya kebanyakan akan menggunakan ini Webex. Karena Webex ini dikasih gratis ya untuk instruktur di Inen Akad itu dikasih gratis menggunakan Webex bebas ya. Ada meetingnya, ada webinarnya. Jika kita manfaatkan aja ya. Oke, sudah ada. Ya, rekayasa pengetahuan. Ya, ini pengetahuan. Yang pertama pengetahuan. Ya. Apa itu pengetahuan? Nanti akan kita bahas. Kemudian kalau kata-kata rekayasa tentu Anda sudah paham ya apa yang dimaksud dengan rekayasa. Bentar ya. Saya mau setting dulu nih. Kalau saya setting ini, ada fasilitas ininya ya. Men-share tapi yang saya bisa dipindah-pindahkan. Saya show me improv. Nah, gitu deh. Kalau seperti ini, pembicaranya bisa dipindahkan kemanapun nanti. Ya, apa itu pengetahuan? Itu pengetahuan. Bahasa Inggrisnya knowledge. Jadi ini knowledge. Knowledge management. Jadi sebelum kurikulum sekarang, mata kuliah ini namanya knowledge management ya. Kemudian kita ganti ke bahasa Indonesia menjadi rekayasa pengetahuan. Tidak perlu dipertanyakan yang pertama maksud pengetahuan di sini apa di perkuliahan ini. Karena kata pengetahuan ini sudah sangat umum ya. Umum kita eh, temukan gitu digunakan di berbagai forum ya. Pengetahuan gitu. Nah, di mata kuliah ini pengertiannya pengetahuan itu apa? Kemudian kenapa harus direkayasa? Rekayasa itu kita tahu adalah proses eh, ada proses pengubahannya ya, merekayasa ya, berarti itu pekerjaan orang-orang teknik ya, merekayasa sesuatu untuk menghasilkan hal yang berguna ya, apakah hasilnya nanti bisa berbentuk mesin kalau di teknik atau berbentuk metode atau berbentuk yang lain nanti. Sehingga rekayasa pengetahuan nanti ini maksudnya apa gitu. Atau dengan kata lain yang akan dipelajari di perkuliahan ini apa di mata kuliah rekayasa pengetahuan. Oke, kita mulai dari sini. Ya, ini. Jadi kata-kata pengetahuan di mata kuliah ini itu dimulai dari kata-kata data atau sangat terkait dengan kata-kata data yang tentu sebelumnya juga Anda sudah dengar ya. Data ini kalau di bidang kita itu kaitannya ke database. Jadi data yang ada di database atau teknologi dalam mengelola data saat ini ya, saat ini yang paling banyak digunakan ya dan masih paling banyak digunakan itu adalah database. Nah, data ini kalau diolah oleh sistem informasi menghasilkan informasi. Kalau ditanya, informasi itu apa? Informasi itu data yang diolah ke bentuk ya yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat ya, yang lebih bervalue, nah, value, yang lebih bernilai. Jadi data diolah ke bentuk yang lebih
bernilai yang bisa digunakan oleh pendukung keputusan. Jadi informasi ini digunakan oleh para pengambil keputusan ya. Makanya nanti kaitannya ini ke decision ya, support system, ya, pengambil keputusan informasi. Jadi data, ya, data yang merupakan bahan mentah, ketika diolah dia menjadi informasi yang bernilai, yang bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Sehingga sampai di sini Anda mengenal istilah yang sangat populer, yaitu basis data. Ada kata-kata datanya. Yang kedua, sistem informasi. Ada kata-kata informasi. Itulah data dengan informasi. Sekali lagi ya, data setelah diolah menjadi informasi. Kenapa harus diolah menjadi informasi? Supaya bisa digunakan oleh para pengambil keputusan. Karena kalau kita ditanya, apa guna informasi? Informasi itu guna yang paling utamanya adalah untuk membantu kita di dalam mengambil keputusan. Kita, pimpinan atau siapapun, tidak bisa mengambil keputusan kalau dia nggak punya informasi. Siapapun ya. Ya apalagi dia pimpinan ya, leader. Ya, leader itu harus punya informasi dia untuk mengambil keputusan. Makanya begitu ada sistem informasi, langsung menggunakannya karena bisa mengolah data menjadi informasi secara otomatis pakai komputer. Atau muncullah teknologi informasi, yaitu teknologi yang bisa menghasilkan informasi dengan menyebarkan informasinya. Sehingga ketika zaman kita ini disebut era informasi, maka teknologi informasi pun menjadi ikut populer ya. Kenapa? Karena informasi itu bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Ya. Orang-orang yang berhasil, organisasi yang berhasil, negara yang sukses, negara yang maju, itu karena mengambil keputusannya tepat. Orang yang sukses itu karena dia mengambil keputusan dengan tepat. Organisasi yang berhasil juga karena dia mengambil keputusan yang tepat. Nah, negara yang berhasil juga karena dia mengambil keputusan yang tepat dan selanjutnya. Nah, keputusan yang tepat itu karena didukung oleh informasi yang tepat. Ya. Makanya sistem informasi, teknologi informasi, atau informasi itu sendiri menjadi hal yang sangat penting di era kita ini. Nah, informasi itu dari mana? Dari data ini. Data itu disimpan kalau di sistem aplikasi disimpan di teknologi namanya database. Nah, itu makanya bidang kita ini ya, basis data, sistem informasi, teknologi informasi itu menjadi bidang yang favorit ya, favorit. Karena menentukan keberhasilan, kesuksesan. Apakah sebuah keputusan itu akan berhasil atau tidak kalau dipilih gitu ya. Oke. Nah, berikutnya ternyata ketika data diolah, data kalau diolah tidak hanya cukup sampai informasi. Kalau diolah lebih lanjut bisa mencapai value yang lebih tinggi lagi. Ini kan value ya, ini kan ada panahnya nih. Value-nya bisa lebih, berarti manfaatnya berarti bisa lebih besar lagi, lebih luas lagi. Atau informasi ini bisa diolah lebih luas lagi sehingga menghasilkan sebuah fenomena yang disebut dengan knowledge atau pengetahuan. Nah, disinilah nanti makna pengetahuan yang dimaksud di bidang IT ya. Jadi di bidang IT knowledge itu kaitannya ke pemahaman sebelumnya ya tentang informasi. Sementara informasi itu adalah data yang diolah oleh sistem. Jadi knowledge itu kelanjutan dari informasi. Knowledge management kelanjutan dari sistem informasi. Ya. Knowledge management yang sekarang kita menyebutnya dengan rekayasa pengetahuan. Itulah terminologi knowledge atau pengetahuan pada mata kuliah ini yang akan kita bahas. Sudah terminologinya. Seperti itu. Oke. Nah, ini perlu contoh ya, perlu contoh.
yang ada di bawah itu ya. Jadi ada contoh, kalau misalkan hari ini si A hadir, si B tidak hadir, ya, si ini hadir, nah, dan selanjutnya gitu, apakah di kampus atau di perusahaan ya yang ada absennya. Jadi diketahui data satu-satu karyawan. Nah itu data yang seperti itu dia disebut hanya sekedar data saja, data gitu. Itu belum disebut informasi. Jadi kalau si ini hadir tadi, si ini nggak hadir, si ini hadirnya jam sekian gitu. Nah, itu baru data, itulah data. Jadi kalau baru yang apa? Baru data yang seperti itu, nah, itu belum bisa digunakan untuk membuat keputusan yang bagus. Hanya baru data saja, ya. Belum jadi informasi yang bisa mendukung pengambilan keputusan tadi. Nah, kalau informasi apa? Ketika data itu diolah, sehingga kita tahu, oh yang hadir 80%, ada 10 orang yang izin, ada 10 orang yang alfa. Nah, ketika diolah menjadi data rekap seperti itu, maka itu dia jadinya disebut informasi. Itulah contoh informasi. Dalam hal ini, mengolahnya adalah dengan cara merekap, mereka menghitung, kalkulasi. Sehingga yang hadir 80%, oh yang hadir dari 15 orang ada 13 orang. Nah, itu informasi, itu baru informasi. Itu baru informasi. Yang ngisi KRS baru 50 orang. Nah, itu informasi. Informasi. Itu informasi. Jadi data ketika direkap, dihitung secara statistik, ya, dan sebagainya itu disebut informasi. Ya. Rata-rata ya ini rata-rata itu informasi. Nanti kalau direkap secara keseluruhan, oh yang waktu UTS hadir 100%, waktu UAS 100%, nah itu juga sudah jadi informasi dia ketika diolah. Yang alfa berapa, yang hadir berapa, gitu. Itulah informasi. Jadi kalau masih perbagian-perbagian itu namanya baru data. Ya. Informasi bisa juga dalam bentuk dibuat dalam format yang lain ya. Misalkan data data 50 mahasiswa dibuat dalam bentuk table sehingga kelihatan keseluruhannya. Nah, itu juga bisa jadi informasi. Diolah, disajikan dalam bentuk yang berbeda, tidak satu persatu gitu ya. Kita bisa dalam disebut dengan informasi. Jadi informasi itu sumbernya dari data, tapi tidak sekedar data saja, tapi datanya diolah, olah ya diolah apakah dengan perhitungan atau dengan menampilkannya dalam bentuk laporan yang lebih informatif. Nah, makanya disebut lebih informatif. Dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk table ya, dalam berbagai apa, dalam berbagai bentuk itu nanti disebut dengan eh, disebut dengan informasi. Oke. Nah, sekarang knowledge di mata kuliah kita ini. Knowledge itu apa? Knowledge itu apa? Nah, itu yang mau kita bahas. Itu yang harus Anda amati terus di perkuliahan ini. Jadi, knowledge itu apa? Karena data dengan informasi itu udah jelas. Jelas. Data dengan informasi itu, oh itu ya data. Oh itu ya informasi. Gitu ya. Nah, nanti knowledge itu apa? Ini masih saya buat dalam tanda tanya. Tapi yang jelas, knowledge itu, dia lebih bernilai dari informasi. Kalau informasi sekedar digunakan untuk mengambil keputusan, kalau informasi sekedar digunakan untuk mengambil keputusan, maka knowledge bisa di atas keputusan. Orang nyebutnya kebijakan atau bisa menghasilkan sesuatu yang ini ya, yang wisdom ya. Sesuatu yang lebih yang yang tidak hanya menguntungkan satu pihak tapi bisa menguntungkan semua pihak. Itu kan berarti kan dia lebih luas, manfaatnya lebih luas. Knowledge ya, knowledge. Terus knowledge itu bentuknya gimana? Mana bentuknya knowledge itu? Nah, itulah nanti yang Anda harus amati terus bagaimana nanti penjelasannya. Karena nanti pasti waktu ujian
akan saya tanya nanti apa bedanya data, informasi, knowledge atau di kuis-kuis nanti ya. Tapi di sini knowledge saya belum pakai kalimatnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita ke jenis pengetahuan dulu. Sebelum Anda tahu apa itu knowledge secara definisi, kita ke jenis-jenisnya dulu. Nah, pengetahuan itu dari berbagai sumber disebutkan ada dua tipe, ya. Ada tacit, ada eksplisit. Kalau tacit itu pengetahuan yang dapat ditulis, direkam, nah, itu namanya pengetahuan tacit, yang tidak dapat ya. Jadi kalau ada pengetahuannya tidak, tidak dapat eh, tidak dapat diungkapkan gitu, atau sebenarnya lebih tepatnya sulit untuk diungkapkan, yang apalagi karena nggak bisa diungkapkan gimana mau ditulis, karena nggak bisa ditulis gimana mau direkam atau gimana mau disimpan gitu. Nah, itu namanya tesis. Nah, eksplisit pengetahuan yang dapat diungkapkan, yang dapat ditulis atau direkam. Waktu Anda kuliah, Anda belajar sebuah pengetahuan, maka pengetahuan di perkuliahan itu namanya eksplisit. Kenapa eksplisit? Ya karena pengetahuannya kan bisa ditulis, bisa diungkapkan, ya, bisa dibicarakan, bisa didiskusikan. Nah, itu namanya eksplisit. Jelas dia, bentuknya jelas, bisa disimpan, bisa diomongkan sama orang yang punya pengetahuan tersebut. Tapi ada orang yang punya pengetahuan, tapi dia nggak bisa ungkapkan. Memang ada yang begitu, ada pengetahuan yang begitu ya. Ada orang yang dia bisa memperbaiki sebuah mesin, mesinnya ketika dia pegang gitu ya, dia utak-atik, mesinnya hidup. Ditanya sama orang, itu kenapa kok bisa jadi hidup? Nah, dia bilang, saya juga nggak tahu, kebiasaannya begitu. Nah, biasanya kalau kalau rusaknya begitu, saya beginikan jadi hidup mesin. Tapi kenapa dia hidup? Saya juga nggak ngerti. Nah, itu dia punya punya kemampuan ya, punya punya pengetahuan. Tapi dia nggak bisa ungkapkan alasannya kenapa. Sehingga ya itu sebenarnya ada pengetahuan gitu, tapi tesit, masih bersifat tesit. Tesit itu artinya ya tersembunyi gitu kira-kira. Kalau eksplisit itu artinya yang jelas ya, yang bisa diungkapkan gitu, yang bisa keluar. Gitu. Ya, atau kalau Anda lihat orang kayak pemain sirkus ya, ya dia bisa memutar-mutar bola di udara, eh, 4 bola, 8 bola gitu ya, bisa dia putar-putar gitu. Padahal kita 2 bola aja nggak bisa. Nah, kalau kita tanya kenapa bisa begitu, nggak tahu. Saya cuma pakai latihan aja. Nah, di latihannya jadi bisa gitu. Jadi kebanyakan tesit ya, pengetahuan tesit itu didapat karena kebiasaan, karena latihan gitu. Sehingga dia mencapai sesuatu. Dan kalau ditanya kenapa dia bisa melakukan itu, dia sendiri juga nggak ngerti. Kenapa? Karena pengetahuan itu sudah terekam, sudah terinternalisasi masuk ke dalam dirinya, sehingga otomatis, seolah-olah otomatis itu menjadi bagian dari sistem diri dia. Itu pengetahuan tesit itu seperti itu. Sama kayak kita bawa kendaraan, ya tiba-tiba di depan ada bahaya, kita langsung banting setir ke kiri ya. Nah, kalau ditanya, kenapa tadi banting setir ke kiri? Kamu mikir nggak? Enggak, otomatis saja tangan saya mutarnya ke kiri. Nah, misalkan begitu ya. Itu juga jadi tesit. Ya. Kenapa? Karena udah menginternalisasi istilahnya, masuk ke dalam jadi bagian dari itu. Sehingga pengetahuan itu nanti ada yang tesit, ada yang eksplisit. Nah, ini dulu ya yang Anda perlu pahami dulu, bahwa pengetahuan itu tidak semua pengetahuan itu bisa diungkapkan oleh orang. Ya, tidak semua yang kita tahu itu kita tulis. Atau lebih jelas lagi, tidak semua pengetahuan itu eh, tertulis. Ya. Yang tidak kita tulis jauh lebih banyak dari yang kita bisa tulis. Jadi sebenarnya ada banyak pengetahuan yang tidak bisa ditulis gitu, yang tidak bisa ditulis oleh orangnya. Gitu. Ya, seorang pakar mengatakan begitu. Jadi pengetahuan pengetahuan tesit itu sebenarnya lebih banyak dari eksplisit. Ya yang kita tahu ya itu yang ada di buku, yang ada di perkuliahan. Kalau di perkuliahan itu udah jelas ilmunya eksplisit ya. Kalau enggak gimana mau disampaikan ke mahasiswa kan, atau di sekolah gitu. Itu ilmu-ilmu eksplisit ya.
dalam bentuk ceramah-ceramah itu ilmunya eksplisit karena bisa dikatakan gitu. Oh, ini begini caranya, ini caranya begini. Nah, itu namanya ilmu eksplisit. Tapi ada satu fenomena yang orang bisa melakukan sesuatu, mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Kalau ditanya kenapa begitu, dia juga nggak tahu. Itulah pengetahuan tesis. Oke, nanti masalah ini kita explore di perkuliahan ini lebih lanjut. Nah, sekarang saya menyinggung ya tentang data. Dari mana berarti sumber pengetahuan? Kalau kembali ke sini, ya kalau kembali ke slide yang awal tadi ya. Jadi pengetahuan itu pun sumbernya ya dari data. Dari data, kalau sekedar diolah dengan cara-cara konvensional ya, dengan cara-cara biasa, dia hanya menjadi informasi. Tapi nanti kalau diolah dengan cara yang lebih, ya, dengan cara yang lebih detail, ya, diolah dengan cara yang lebih lanjut ya, maka itu nanti akan menghasilkan knowledge. Nah, sekarang sumber data. Nah, saat ini ya, di zaman kita ini data itu sumbernya sangat sangat banyak. Ya. Bahkan data sekarang saat ini eh, apa? Kalau ini istilahnya big ya, berarti data itu banyak. Kenapa orang nyebut big data? Memang banyaknya di mana? Ya, karena saat ini udah ada tempat kita berkomunikasi ya, bisa menuliskan apapun yang ada dalam pikiran kita itu lewat media namanya internet ya. Apalagi di internet ada sosial media, ada ada tempat kita menuliskan sesuatu dan sebagainya. Nah, itu membuat data di internet itu banyak sekali. Itu orang nyebutnya big data ya. Jadi big data itu sebenarnya dari segi size ya, dari segi ukuran, kenapa data itu menjadi big ya, bahkan huge ya, sangat besar gitu, hyper data menjadi sangat. Hal itu karena di internet. Nah, sayangnya di internet itu hanya berhenti ya, kebanyakan berhenti sampai menjadi data saja. Nah, padahal dari data itulah kalau diolah dengan baik bisa menjadi pengetahuan. Tadi sudah saya jelaskan, pengetahuan itu manfaatnya lebih luas dari informasi. Bisa menghasilkan sebuah keputusan yang bijak, yang lebih bijak. Kalau informasi hanya menghasilkan keputusan aja, yang penting ada keputusan. Tapi kalau pengetahuan, informasinya nanti lebih bijak. Kenapa lebih bijak? Nah, nanti kita lihat ya. Jadi yang pertama sumbernya dulu. Bahwa pengetahuan itu sumbernya dari data, dan saat ini ada sumber data yang datanya sangat banyak. Ya, katakanlah dari internet atau dari database di perusahaan-perusahaan ya. Setiap perusahaan punya sistem informasi saat ini. Setiap perusahaan punya sistem informasi. Artinya setiap perusahaan punya database ya yang tidak mesti terhubung ke internet. Nah, itu database itu di sana ada data. Nah, kebanyakan hanya sampai jadi data saja. Padahal itu bisa dimanfaatkan menjadi pengetahuan. Dan kalau sudah jadi pengetahuan bisa membuat menghasilkan keputusan yang jauh lebih baik. Nah, sehingga nanti data ini pun perlu diolah. Ini perlu diolah nanti untuk menjadi pengetahuan. Nah, untuk mengolahnya saat ini yang terkenal itu pakai data mining. Jadi kalau ditanya apa fungsi data mining, salah satunya adalah data mining bisa data mining ya. Dia bisa mengolah data menjadi pengetahuan. Bisa mengolah data menjadi pengetahuan. Pengetahuan, salah satu yang menghasilkan pengetahuan adalah data mining. Nah, dengan data mining. Sumbernya dari mana? Dari data. Jadi data kalau diolah pakai data mining menghasilkan sebuah pengetahuan. Nah, dari sini semestinya Anda sudah tergambarkan apa yang dimaksud dengan pengetahuan pada perkuliahan. Apa dimaksud dengan pengetahuan pada perkuliahan. Begitu. Oke, itu dulu perkuliahan kita ya, dikit dulu. Apa bisa membuat Anda penasaran dulu. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan.